Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih bisa belajar bersama, walaupun dengan metode yang berbeda, karena kita akan belajar melalui video. Oke, untuk tahun ajaran baru ini di kelas 11, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu matriks. Jadi ibu langsung sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Untuk KD pengetahuan di sini menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi ini adalah kompetensi dasarnya. Oke, apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama yaitu pengertian matriks. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Yang ketiga yaitu transpos suatu matriks. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai yang pertama dengan pengertian matriks. Apakah itu matriks? Oke, matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang terdiri atas atau yang dibangun atau yang diatur atas baris dan kolom. Jadi matriks ini dia berbentuk persegi panjang. Di dalamnya ada baris dan ada kolom yang ditandai dengan tanda kurung biasa atau kurung kecil ataupun tanda kurung siku. Jadi itu adalah matriks. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya seperti ini. A11, A12, kita baca A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai AN2, A31, A32 sampai ANN. Oke, kalau ini adalah bentuk matriks, maka kita akan perjelas yang manakah itu baris, yang mana itu kolom. Oke, yang ini yang dikatakan baris. Jadi yang memanjang itulah yang dikatakan baris. Sedangkan yang vertikal atau yang berdiri itulah yang dikatakan kolom. Jadi baris itu yang memanjang, sedangkan kolom itu yang vertikal atau yang berdiri. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke contoh, maka kita lihat dulu penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk matriks yang biasa kita temui, walaupun kita tidak sadari, oh ternyata itu adalah bentuk matriks. Kita lihat yang pertama, ini ada sekelompok tentara yang sedang berbaris. Namanya juga baris, itu kan pasti ada memanjang, ada banjar, ada yang memanjang ke belakang. Jadi ada yang dikatakan baris, ada yang dikatakan kolom. Jadi ini adalah salah satu bentuk matriks yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa? Kita lihat ini susunan meja bangku di kelas kita. Biasanya kalau kita tidak pakai model kelompok, maka modelnya seperti ini. Ini sebenarnya bentuk matriks karena dia ada baris dan juga ada kolom. Ini apa? Schedule yang biasa kita temui di bandara. Ini juga bentuknya adalah matriks karena dia ada baris-barisnya dan juga ada kolom. Saya kira cukup yang ini untuk penerapannya. Kita langsung saja masuk ke matriks. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu. Oke, di dalam matriks itu ada yang dikatakan ordo. Apa itu ordo? Ordo itu adalah ukuran matriks. Di mana didapat ukurannya atau bagaimana mendapatkan ukurannya? Ordo atau ukuran matriks itu diperoleh dari banyak baris dikali banyak kolom. Oke, contoh saya gambarkan. Oke, ini A. Biasanya itu matriks disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita baca matriks A. Misalkan matriks A 32 min 1 6. Kita lihat dulu, ini adalah baris pertama. Jadi 32 itu adalah elemen-elemen atau anggota-anggota baris pertama. Min 1 6 itu adalah anggota-anggota atau elemen-elemen baris kedua. Kemudian
3 min 1 itu adalah anggota atau elemen-elemen kolom pertama, 26 itu adalah elemen-elemen kolom kedua. Sekarang karena dia memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka ordonya kita tulis adalah 2 kali 2 atau ordonya adalah 2 kali 2. Oh, berarti kalau ordonya 2 kali 2 itu 4 ya, Bu? Oh, tidak. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ordonya 4, karena ordo itu menggambarkan banyak baris dan banyak kolom. Kalau kita mengatakan bahwa 2 kali 2 4 maka ordonya adalah 4, tidak bisa, karena 4 itu bisa saja 4 kali 1. Berarti kalau 4 kali 1 4 baris 1 kolom. Kalau ataukah 1 kali 4 berarti 1 baris 4 kolom. Jadi tidak bisa kita langsung katakan 2 kali 2 sama dengan 4, tidak boleh. Tetap 2 kali 2 yang menggambarkan bahwa matriks ini terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Oke, kita tulis seperti ini. Matriks A 22 atau matriks A ordonya adalah 2 kali 2. Sekarang kita masuk di contoh. Ini ada matriks 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 itu adalah baris ke 1. 4 5 6 itu adalah baris ke-2. 1 4 itu adalah kolom 1, 2 5 adalah kolom kedua, 3 6 adalah kolom ke-3. Nah, sekarang ada berapa baris? Ada 2 baris, ada 3 kolom. Kita perhatikan 4 itu ditandai merah. Kenapa? Saya mau menjelaskan bahwa 4 itu terletak pada baris kedua. Kita lihat baris kedua dan kolom pertama. Berarti 4 itu adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka ordonya adalah 2 kali 3. Oke, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan 4 jenis-jenis matriks. Sebenarnya ada 7 malah lebih, cuma Ibu hanya akan menjelaskan 4. Ini yang banyak kita temukan jenis-jenis matriks seperti ini. Apakah yang pertama? Yaitu matriks persegi. Apakah itu matriks persegi? Sebuah matriks dikatakan matriks persegi jika jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi banyak baris dan banyak kolom itu sama. Misalkan sebuah matriks A banyak barisnya 3, maka kolomnya 3, itu dikatakan matriks persegi. Ini contoh, misalkan ini berapa barisnya? Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, maka dia dikatakan matriks persegi. Oke, sekalian Ibu jelaskan, di dalam matriks persegi ada dikatakan diagonal. Ada yang dikatakan diagonal samping, ada juga yang dikatakan dengan diagonal utama. Nah, itu pada matriks persegi. Sekarang kita masuk matriks kedua. Matriks yang kedua yaitu adalah matriks baris. Apakah itu matriks baris? Dikatakan matriks itu adalah matriks baris jika jumlah barisnya hanya 1, sedangkan jumlah kolomnya adalah n. N maksudnya ini tidak terbatas, mau 2, mau 3, mau 4, yang jelas barisnya 1, maka dia dikatakan matriks baris. Contoh, ini matriks A 4 1. Kita lihat ini barisnya hanya 1, kolomnya 2. Maka ini dikatakan adalah matriks baris. Oke, selanjutnya matriks kolom. Apa yang dikatakan matriks kolom? Kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks kolom itu maka kolomnya hanya 1, barisnya M. Artinya apa? M itu terserah sama tadi, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, yang jelas kolomnya 1, maka dikatakan matriks kolom. Kita lihat di contoh, ini 3 min 4. Kolomnya hanya 1 walaupun barisnya 2, maka dia dikatakan adalah matriks kolom. Oke, yang terakhir, matriks segitiga. Dikatakan matriks segitiga jika elemen-elemen di atas diagonal utama itu 0 semua, ataukah elemen-elemen di bawah diagonal utama itu 0 semua. Kita lihat ini contohnya. Kalau ini yang di bawah diagonal utama 0 semua,
Kalau ini di atas diagonal utama 0 semua. Saya kira itu 4 matriks, jenis matriks yang Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk transpose matriks. Apakah itu transpose matriks? Jadi jika matriks A adalah suatu matriks berordo M kali N, maka transpose dari matriks A dinotasikan atau dilambangkan A pangkat T adalah matriks berordo N kali M. Jadi jika sebuah matriks sebelum ditransposkan dia berordo M kali N, maka setelah ditranspos dia berubah menjadi ordonya N kali M. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi. Sebenarnya transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom, ataukah sebaliknya kolom menjadi baris. Jadi baris pertama itu kita ubah menjadi kolom pertama, baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, dan seterusnya tergantung dari jumlah baris yang dimiliki oleh matriks tersebut. Untuk lebih jelas kita lihat di contoh. Perhatikan contoh berikut. Jika matriks R adalah sebuah matriks, ini ordonya 3 kali 3 karena ada 3 baris dan 3 kolom. Baris pertama adalah 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini adalah elemen-elemen atau bagian-bagian daripada baris pertama. Jadi kalau kita transposkan, dia akan berubah menjadi kolom pertama. Kita lihat. Selanjutnya, baris kedua. Baris kedua itu adalah 4, 5, 6. Jadi elemen-elemen atau bagian-bagian dari matriks dari baris kedua yaitu 4, 5, dan 6. Setelah kita transposkan, dia berubah menjadi kolom kedua. Selanjutnya, baris ketiga. Elemen-elemen atau anggota-anggota dari baris ketiga adalah 7, 8, 9. Ketika ditransposkan, dia berubah menjadi kolom ketiga. Jadi seperti itu. Matriks transpos atau matriks itu mengubah baris menjadi kolom. Saya rasa untuk transpos matriks tidak akan sulit anak-anakku pahami. Dan untuk hari ini cukup sampai sekian materi yang Ibu bahas. Semoga bisa dipahami. Dengan adanya video ini anak-anakku bisa lebih mudah memahami apa itu matriks, apa pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan juga transpos dari suatu matriks. Jadi 3 hal ini yang Ibu harapkan kalian bisa pahami setelah menonton video ini, yaitu saya ulangi lagi, yang pertama pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, dan yang ketiga adalah transpos matriks. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semua memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.